Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, kita bertemu kembali di channel YouTube Tonatan TV ini. Kali ini kita akan mengupas tentang babat Desa Bedrug. Bagaimana Desa Bedrug tersebut dan bagaimana kondisinya pada waktu itu. Simak terus di channel YouTube Tonatan TV. Dan saya ingatkan kepada sedulur sekalian, jangan lupa bagi panjenengan yang belum subscribe, silahkan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya, ya. Juga tekan like atau tanda jempol. Juga kasih komentar di kolom komentar. Dan bila Anda anggap video ini bermanfaat, silahkan share kepada yang lain. Monggo disimak. Nah, waktu itu yang menjadi Wedono Dipulung, yang merupakan putra dari Demang Sumbru, itu bernama Mas Ngabei Wiryomejo. Setelah pulang dari Kawedanan menuju ke Sumbru, beliau sering mampir niti priksa alas atau hutan yang masih banyak pohon-pohonnya. Ya, ada pohon manggis, ada pohon duren, dan banyak lagi yang berbuah lebat. Putra Wedono, putra Demang Sumbru yang bernama Mas Ngabei Wiryomejo yang menjadi Wedono Dipulung ini memiliki seorang abdi. Abdinya berasal dari Kabupaten Trenggalek. Namanya adalah Iromejo. Saat nitip priksa di hutan tersebut yang penuh dengan tumbuhan dan buah-buahan, Wiromejo didangu oleh Pak Wedono. Apakah dirinya mau bila menjaga hutan di wilayah tersebut? Wiromejo menjawab, sagah nggih dereng kintenan, nanging menawi nampik nggih boten. Menawi kersa panjenengan makaten Pak Wedono, kula nderek mawon. Jadi kemudian Wedono Pulung, yakni Mas Ngabei Wiryomejo ini menyuruh kepada abdinya yang dari Trenggalek bernama Iromejo untuk berada di wilayah itu, menjaga hutan tersebut, dan diharapkan membawa teman atau rewang sehingga tidak kebingungan. Sedulurku sekalian, setelah mendapat persetujuan dari Mas Ngabei Wiryomejo yang merupakan Wedono Dipulung, abdinya yang bernama Iromejo kembali ke Trenggalek. Beliau ingin sambang kepada keluarganya dan ingin mencari beberapa teman untuk membantunya menjaga wilayah di sisih kidul wetan dari Kawedanan. Kemudian dibawalah 4 teman dari Iromejo. Kesemuanya berasal dari Trenggalek. 4 orang tersebut ada Nyai Ramondo, ada Iropono, ada yang bernama Honggodrono, dan ada yang bernama Towongso. Kemudian sekembalinya dari Trenggalek,
Iromejo dan keempat temannya menghadap kepada Wedono. Kemudian menceritakan maksud kedatangan dari keempat temannya, yakni membantu dari Iromejo untuk menjaga hutan di wilayah sisih kidul wetan dari Kawedanan Pulung. Maka Wedono Mas Ngabei Wiryomejo menganggukkan kepala dan berterima kasih sebelumnya kalau memang keempatnya mau membantu Iromejo untuk menjaga wilayah hutan yang ada di sisih kidul wetan dari Kawedanan Pulung. Bahkan ditegaskan oleh Pak Wedono bahwasanya di sana banyak tanaman-tanaman. Ada manggis, duku, ada durian yang semuanya lebat-lebat bila berbuah. Maka sangat baik bila di situ dijadikan tempat tinggal. Keempat dari teman Iromejo dan juga Iromejo menganggukkan kepala dan nyuwun pangestu untuk memulai membuka pemukiman di wilayah tersebut. Iromejo sebagai abdi dari Wedono Ndoro Ngabei Wiryomejo ini kemudian menyuruh kepada keempat temannya untuk berkoordinasi dan memulai membuka wilayah pemukiman. Honggodrono dan Tawongso babat pada sebelah utara menjadi dukuh yang kemudian diberi nama Dukuh Wonorejo. Sedangkan Iroprono di sisi selatan dan dukuh tersebut menjadi ramai diberi nama Dukuh Krajan. Yang dari barat dibabat oleh orang yang datang dari desa Kori, yang kemudian orang tersebut bernama Suro Mentono, Romo Drono, Sono Karso, yang babatannya kemudian diberi nama Jatirejo. Sedangkan di wilayah timur dibabat oleh orang-orang yang datang dari Patik, yang bernama Ironawi atau Mbah Mendung dan Mbah Marem. Babatannya tadi kemudian diberi nama Dukuh Jati. Nah, semua yang babat di wilayah tersebut di bawah koordinasi dari Iromejo yang merupakan abdi kepercayaan dari putra Demang Sumbru yang menjadi Wedono di Pulung, yakni Mas Ngabei Wiryomejo. Dirasa babatan dari Iromejo dan kawan-kawan juga dibantu orang yang sama datang sudah selesai menjadi sebuah wilayah yang layak untuk dihuni atau pemukiman. Kemudian Iromejo menghadap kembali kepada Pak Wedono Pulung, yakni Ndoro Ngabei Wiryomejo. Lantas keduanya sama bercerita tentang keadaan dan keselamatan selama mengerjakan wilayah untuk memulai pemukiman di wilayah tersebut. Bahkan karena dahulu wilayah itu menurut Wedono Wiryomejo banyak pohon dan buah-buah yang lebat sama berjatuhan atau gogrok atau bedrok, maka wilayahnya kemudian
diberi nama Bedrug. Saudaraku sekalian, dari pekerjaan Iromejo seorang abdi atau penderek dari Wiryomejo demikian baik dan demikian hebat, maka membuat hati Wiryomejo menjadi gembira karena hasil dari kerja Iromejo. Maka kemudian Iromejo dijadikan tetua atau lurah di wilayah Bedrug tersebut. Maka dicatat di buku sejarah desa-desa di Ponorogo, ini yang menjadi lurah di desa Bedrug pada saat buku ini ditulis sudah menjadi ada 8 lurah. Yang pertama adalah Iromejo. Sedulurku, dicatat di buku sejarah desa-desa di Ponorogo, yang menjadi lurah pertama di desa Bedrug adalah Iromejo sekitar tahun 1891. Kemudian dilanjutkan Surodimejo. Sedangkan yang nomor 3 Surodikromo, yang nomor 4 Atmorejo, yang kelima Joyo, yang keenam Nurhadi, dan yang ketujuh Idarjono Paikun, ya Idarjono Paikun atau apa ini, dan yang ke-8 adalah Matmuin. Dan selanjutnya mungkin buku ini ditulis pada saat kepala desa Matmuin. Sedulurku sekalian, kisah ini saya sadur atau saya alihkan cerita supaya mudah dipahami secara bersama dari buku bab sejarah desa-desa di Ponorogo halaman yang ke-257. Demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan ada lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teriring satu ungkapan, ono rino ono opo, ono awan ono pangan, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.